Baik, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan tugas proyek sistem linear. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Rizky Joshua Pangaribuan. Nama saya Krispan Simongso. Baik, seperti yang tertera pada layar yang telah kami tampilkan ini, kami dari kelompok 9, di mana kelompok 9 mengerjakan tugas C dan D, yaitu gelombang segitiga dan gelombang gergaji. Mari kita lihat gelombang segitiganya, di mana gelombang segitiganya memiliki rentang waktu dari 0 sampai 4 dan amplitudonya dimulai dari min 1 sampai 1, di mana dia memiliki 4 gelombang. Begitu juga dengan gelombang gergaji. Dia dimulai dari rentang waktu 0 sampai 4 dan amplitudo min 1 sampai 1. Kami sudah memiliki codingan pada MATLAB tentang gelombang segitiga dan gelombang gergaji, di mana pada codingan ini di sini dia waktu dari 0 sampai 4 detik. Lalu ada gelombang segitiganya, di mana frekuensinya 1 Hz. Dan di sini juga gelombang gergajinya. Pada segitiga dia terdapat 2 pi Ft, begitu juga dengan gelombang gergaji 2 pi Ft. Di sini dia diplot untuk menampilkan hasil gambarnya. Di sini proses memplot dari gelombang segitiga tadi. Dan di sini memplot gelombang gergaji tadi. Mari kita lihat hasil runnya. Seperti yang terlihat pada hasil run ini, dia telah sesuai pada file yang kita buka pertama sekali, di mana rentang waktunya dari 0 sampai 4, dimulai dari min 1 sampai 1. Begitu juga dengan gelombang gergajinya, rentang waktunya dari 0 sampai 4, amplitudo min 1 sampai 1. Gelombang segitiga terdapat 4 gelombang, dan gelombang gergaji juga terdapat 4 gelombang. Maka hasilnya sesuai dengan perintah yang disuruh pada layar yang sebelumnya. Lalu kita disuruh untuk mengkonvolusi menjadi satu sinyal baru, sinyal K. Lalu kita disuruh untuk menunjukkan plot frekuensi yang baru dengan kita identifikasi poin-poin seperti frekuensi minimum dan frekuensi maksimum, amplitudo minimum dan amplitudo maksimumnya. Di sini telah tertera codingan untuk konvolusi menjadi sinyal K, yang dimana waktu dan parameter sinyalnya dari 0 sampai 4, frekuensinya 1 Hz. Di sini dia proses membuat sinyal segitiga dan gergajinya, lalu dia dikonvolusi dua sinyalnya menjadi sinyal K pada proses atau pada codingan di tahap ini. Lalu di tahap ini dia itu memplot sinyal K-nya agar nanti hasil gambarnya tertera pada saat di run di MATLAB. Di sini dia menganalisis frekuensi FFT-nya. Seperti yang tertera di sini, frekuensi samplingnya 1000. Di sini juga tertera vektor frekuensi serta spektrum magnitudonya. Di sini dia untuk memplot domain frekuensi. Memplot domain frekuensi dari hasil yang di sini tadi. Kemudian setelah plot domain frekuensi, lanjut ke proses mengidentifikasi informasi spektrumnya. Dan kemudian pada bagian ini, dia menampilkan hasil analisis. Mari kita perhatikan ketika kita run. Pada gambar telah tertera sinyal K hasil konvolusinya dan spektrum frekuensi sinyal K-nya. Di mana kita lihat keterangan pada command window, frekuensi minimumnya 94,73 Hz, amplitudo 2,48, dan frekuensi maksimumnya 1 Hz, amplitudo 15,5
0,62. Di sini frekuensi maksimum ditunjukkan pada X 0,9 atau jika dibulatkan dia menjadi 1 Hz. Dan amplitudo maksimumnya ditunjukkan Y 1549 sama seperti yang tertera pada common window. Di sini X menunjukkan eh, si amplitudo tadi dan Y menunjukkan amplitudo, X menunjukkan waktu. Lalu kita lanjut pada proses perintah yang berikutnya, yaitu kita disuruh untuk mengkonversi sinyal K menjadi sinyal digital atau sinyal D. Di mana pada codingan dia menjelaskan parameter awal, frekuensi samplingnya 1000, waktunya dari rentang 0 sampai 4, dan frekuensinya 1 Hz. Lalu masuk ke tahap membuat sinyal digital, sinyal segitiga dan gergajinya. Kemudian di sini proses konvolusi sinyal K-nya. Lalu di sini kemudian dia memproses kuantisasi agar si sinyal K tadi bisa berubah menjadi sinyal digital, sinyal D. Lalu di sini dia proses memplot agar hasilnya dapat ditampilkan ketika di run. Dengan hasil yang tertera itu plot dalam bentuk batang sinyal digital. Yang dimana pada plot batang sinyal digital ini mengandung unsur waktu, amplitudo kuantisasi, lalu kemudian sinyal digital, hasil kuantisasi dari sinyal konvolusi, sinyal K tadi. Dan ketika di run, hasilnya menjadi seperti ini. Dengan rentang waktu 0 sampai 4 dan dimulai dari min 1 dan 1. Dimana kita lihat pada command window, sinyal K-nya menjadi sinyal digital. Baik teman-teman, dan baik teman-teman semuanya, untuk proses berikutnya akan dilanjutkan kawan saya, Krispan. Baik, di sini saya akan melanjutkan di mana tugas yang berikutnya itu kita disuruh mendesain low pass filter dengan filter yang mampu menghalangi setengah frekuensi maksimum dari sinyal J-nya tadi menjadi sinyal low. Lalu disuruh tampilkan frekuensinya. Nah, di sini kita sudah memiliki codingan untuk low pass filternya. Di mana pada langkah pertama kita harus memastikan untuk parameter awalnya itu sesuai dengan data sebelumnya. Lalu kita memasukkan sinyal segitiga dan gergaji tadi. Dan juga kita memasukkan konvolusi dari sinyal segitiga dan gergaji tadi. Dan juga kita memasukkan berdasarkan sinyal D tadi. Nah, di sini langkah berikutnya kita akan mendesain Veer Low Pass Filter dengan frekuensi max-nya itu fs per 2 dan frekuensi cut off-nya dari frekuensi max-nya dibagi 2, yaitu setengah frekuensi maksimum. Dan WN-nya yaitu frekuensi cut off dibagi dengan frekuensi max atau normalnya 0,5 dengan ordernya 50 dan desain koefisien filternya itu B sama dengan Veer 1 order WN. Nah, lalu di langkah selanjutnya kita memiliki yaitu di sini akan diplot sinyal digital versus sinyal low pass atau domain waktu. Nah, di sini kita membuat tampilan baru di mana plot T yaitu sinyal D tadi menjadi sinyal D yang isinya K dalam bentuk garis-garis. Lalu sinyal keduanya itu T, sinyal low-nya yaitu ditampilkan dalam ini sinyal K-nya tadi dalam garis putus-putus sedangkan sinyal G-nya tadi dalam garis
dalam garis terus gitu berwarna hijau. Lalu langkah berikutnya itu memplot spektrum frekuensi FFT dengan panjang sinyalnya itu yaitu sinyal D scale. Dengan F aksisnya yaitu length space 0, Fs per 2, floor, N per 2. Nah, di sini kita akan menampilkan tampilan baru yaitu dengan plot F aksis FFTD dengan 1 dibanding floor N per 2. Untuk plot F aksisnya FFT low 1 banding floor N per 2. Di sini untuk menyampilkan spektrum frekuensi yaitu sinyal D versus sinyal low. Nah, langkah terakhir yaitu kita akan mengidentifikasi frekuensi dan amplitudonya. Di sini kita memasukkan frekuensi maksimumnya dan frekuensi cut off-nya. Lalu amplitudo maksimum, minimum pada sinyal digital tadi dan juga amplitudo maksimum dan minimum pada sinyal low. Lalu kita akan memerankan dari MATLAB-nya tersebut. Dapat terlihat untuk spektrum frekuensinya ini. Nah, dapat dilihat X-nya itu frekuensinya itu sejumlah 1,00 sekian. Dan untuk Y-nya itu yaitu magnitudonya 0,421 sekian. Itu untuk spektrum frekuensinya yang dimana sinyal D versus sinyal low. Nah, untuk sinyal D digital versus sinyal low yang sudah difilter. Dimana di sini terlihat untuk sinyal low-nya tadi memiliki waktu dia memiliki gelombang maksimal pada waktu 2,269 detik dengan amplitudonya 1,00056 sekian. Dan begitu juga pada low-nya. Nah, selanjutnya pada perintah selanjutnya kita disuruh mendesain high pass filter dengan filter field yang mampu menghalangi setengah frekuensi maksimum sinyal D menjadi high. Nah, di sini kita sudah memiliki datanya sama seperti sebelumnya. Kita memasukkan parameter awal yaitu data-data dari pertamanya tadi, lalu memasukkan sinyal segitiga dan gergajinya, lalu memasukkan sinyal konvolusinya tadi dan sinyal konvolusi sinyalkannya tadi yang sudah dikonfirmasi yang sudah diubah ke sinyal D. Nah, di sini akan mendesain high pass filternya yang dimana itu frekuensi max-nya yaitu FSP2 atau frekuensi Nyquist-nya itu 500 Hz. Nah, untuk frekuensi cut off-nya itu setengah dari frekuensi max. Yang dimana max-nya tadi 500 Hz. Maka dibagi dua yaitu 250 Hz. Dan untuk WN-nya atau normalisasinya itu 250 dibagi dari 500 itu tadi sama dengan 0,5. Nah, setelah mendesain high pass filternya, di sini akan membuat plot waktu yaitu sinyal D versus sinyal high-nya tadi dengan membuat pada tampilan baru yaitu plot T di mana sinyal D scale itu dengan K garis putus-putus, sinyal K-nya dengan garis putus-putus dan sinyal high-nya yaitu G dengan garis bersambung. Nah, lanjut untuk langkah berikutnya di sini menampilkan plot frekuensinya dengan N panjangnya itu yaitu sinyal scale dan F aksisnya length space 0 Fs per 2 dan floor N per 2. Nah, di sini akan menampilkan tampilan baru lagi yang dimana itu di sini menampilkan spektrum frekuensinya yang dimana sinyal D versus sinyal high. Nah, untuk langkah terakhirnya itu adalah hasil output frekuensi dan amplitudonya tadi. Nah, di sini yang pertama akan mengidentifikasi filter high passnya. Lalu di sini hasilnya nanti akan menampilkan frekuensi maksimum dari sinyal D dan frekuensi cut off dari high passnya.
lalu amplitudo maksimum sinyal high dan amplitudo minimum sinyal high-nya. Selanjutnya akan kita runkan dari MATLAB-nya tersebut. Nah, di sini terlihat untuk spektrum frekuensinya itu spektrum frekuensi sinyal D versus sinyal high-nya. Di mana untuk magnitudonya itu adalah 1,000 sekian. Untuk frekuensinya adalah 1,000 sekian dan untuk magnitudonya itu 0,421 sekian. Nah, ini ada tampilan yang satu lagi di sini ditampilkan yaitu sinyal D digital versus sinyal high yang sudah difilter. Di mana pada garis hijau ini adalah batas sinyal high-nya. Pada max sinyal D-nya itu berada pada puncak max-nya itu dengan waktu 2,249 dan amplitudo 1. Dan untuk minimumnya itu sebaliknya yaitu ada amplitudo 1 dan waktu 1,733. Nah, saya sudah selesai menyampaikan hingga ke perintah terakhir yaitu mendesain high pass filter. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekianlah persentase dari proyek kami untuk gelombang segitiga dan gelombang gergaji. Jikalau ada kata yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.